disalibkan dengan Kristus, titik koma. Itu awal kalimat. Jadi perhatikan dulu di depan sebelum kita lanjut kata kali berikutnya. Namun aku manusia lahiriah ini, kata Paulus, telah tersalib dengan Kristus. Mati dia. Saya ulangi. Aku telah tersalib dengan Kristus. Namun, lanjut. Namun aku hidup. Stop dulu. Tidak beda dengan kita kan? Ini bicara tentang orang-orang percaya yang lahir baru, yang sudah terima Yesus di dalam hatinya, tapi belum mati. Kalau dia langsung mati, urusan akhirat, dia langsung masuk surga. Tapi dia ini dikatakan, aku telah tersalib, namun aku hidup. Ini Paulus saya. Tidak beda dengan kita. Nah, sekarang kita yang masih hidup ini, Paulus yang masih hidup ini, dengan manusia daging, maksudnya manusia lahiriah yang dilihat dengan tubuh ini. Sekarang bagaimana cara dia hidup? Nah, bacalah, lanjut. Namun, mulai dari namun. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging secara lahiriah ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang ini ayat kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Di sini dulu barisan yang di sini. Yesus ada di mana? Oh, orang belum dilayani, perlu dilayani. Tidak tahu lah jawab. Yang di tengah, Yesus ada di mana? Di hati. Ya. Jangan banyak komentar karena nanti bisa menjawab. Diam semua satu baris ini ya. Yesus ada di mana? Di hati. Bukan main. Betulkah Yesus ada di hati? Oke. Itulah doa terima Yesus yang sering dilakukan oleh para pembimbing yang memberitakan Injil. Terima Yesus, dibimbing berdoa karena belum tahu berdoa, bagaimana mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Kemudian dia selesai berdoa ditanya, Yesus ada di mana ses? Oh, rupanya ibu-ibu yang dilayani. Ini ses menjawab, di sorga. Terus yang melayani, belum mengerti dia ini. Buka lagi ayat. Ditanya lagi, Yesus ada di mana ses? Yesus karena dia adalah Tuhan, dia ada di mana-mana. Oh, lebih hebat lagi. Diberi lagi pengertian. Begitu diberikan pengertian, dia rasa mantap. Dan yang mendengar juga rasa mantap ketika dia berkata, Yesus ada di hati. Puji Tuhan. Dan ketika orang itu dituntun doa terima Yesus, di situ dikatakan menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Tidak salah itu. Mungkin orang so tahu, cuma malu-malu mengatakan. Nah, baik. Sekarang kita uji. Apakah Yesus yang ada di hati kita
yang kita akui ada di hati kita sama dengan Yesus yang ada di hati Paulus. Paulus berkata, aku sudah tersalib. Namun aku sendiri yang hidup. Tapi siapa? Tapi siapa? Yesus yang hidup di dalam aku. Sampai sini dulu ya. Saya ingin tanya sedikit. Pertanyaan ini akan menolong saudara lebih mengerti. Apakah sudah betul saudara jawab, Yesus ada di hati? Yang saya mau tanya, Yesus yang ada di hati saudara itu ada lagi hidup atau tidur atau mati? Nah, ini dia. Persoalannya di sini. Yesus ada di mana? Di hati. Hanya sekolah minggu pun tuh tahu. Yesus di hati. Tiada apa? Susah. Tiada. Kenapa? Karena Yesus di hati. Perhatikan perkataan Rasul Paulus dengan pengalaman nyata dalam hidup manusia daging dan manusia laki atau manusia lahiriah ini. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, hidup yang sedang kujalani sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Apa artinya? Yesus yang ada di hati ini adalah Yesus yang hidup bukan hanya secara istilah, tetapi ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, Yesus yang ada di sini nampak kehidupannya. Nampak kehidupan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang namanya Yesus hidup di hati. Nah, sekarang kita mau tanya ulang, Yesus di mana? Di hati. Ada hidup dia? Hah? Yesus di mana? Yesus di hati kita. Dia hidup. Berarti kehidupan Yesus nyata di dalam hidup kita, di dalam hidup sehari-hari. Bagaimana? Ada tidur Yesus? Atau ada hidup? Kalau dia hidup, Paulus berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi. Apa yang orang lihat dari hidup kita? Orang melihat kehidupan Yesus. Apa Yesus minum cap tikus? Terus bagaimana orang bisa lihat kehidupan Yesus kalau sementara kita angkat kaki sebelah di bangko-bangko, kemudian sambil sebelah pegang botol? Nah, nanti sebentar kita akan baca beberapa ayat. Ini pemahamannya dulu. Terus bagaimana mengaplikasikannya? Paulus berkata persis pengalaman Paulus persis seperti pengalaman apa yang sudah dialami oleh Yesus, dialami oleh Paulus. Apa kata Alkitab dalam Filipi pasal 2? Dalam keadaan sebagai manusia lahiriah, Yesus mengalami penderitaan, tetapi ia taat sampai mati tersalib. Ia bukan mengalami sebagai malaikat. Ia bukan mengalami secara roh. Dia mengalami secara tubuh lahiriah ini. Sakitnya. Tapi dia bisa jalani. Supaya tidak ada di antara kita berkata, saya bukan Yesus. Kalau Yesus dia Tuhan, tapi saya bukan. Hal ini dialami oleh Paulus. Dalam keadaan manusia daging.
dalam keadaan manusia lahiriah. Ia berhasil menyatakan kehidupan Kristus nampak dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus, kehidupan Kristus itu nampak, terpancar dimanapun dia ada. Di situ nampak kehidupan Kristus. Orang boleh melihat Kristus dalam hidup kita. Itu tuh terima Yesus. Itu tuh Yesus di hati. Ini dulu. Jadi, kenapa Yesus bisa nampak dalam kehidupannya Paulus? Bagaimana kehidupan Kristus itu nyata dan kelihatan dalam hidup kita sehari-hari? Hidup oleh iman. Itu makna berikutnya. Hiduplah oleh iman. Karena sudah dikatakan tadi, Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kamu. Olehnya jangan memahami hidup oleh iman atau memahami iman itu sebegitu dangkalnya. Hanya sampai kepada sebatas pemahaman doa yang dikabulkan. Bukan. Hanya itu saudara. Itu yang terkecil. Hidup oleh iman adalah melakukan firman. Melakukan ketaatan. Yang dimulai dari hal yang terkecil. Membiasakan diri taat kepada apa kata firman Tuhan. Dimulai dari hal yang terkecil. Ketaatan yang terkecil. Kalau kita tidak melatih diri kita mulai dengan ketaatan yang terkecil. Kehidupan Kristus, biar kita sudah terima Yesus melalui doa, tetapi kehidupan Kristus tidak pernah nampak dalam hidup kita. Dan lama-lama doa terima Yesus cuma jadi mantra. Tidak ada ampunya apa-apa. Mulai dari ini. Belajar dari ketaatan yang terkecil. Karena itu nilai yang tertinggi dari iman, ketaatan kepada Allah dimulai dari perkara yang terkecil. Nah, kita mulai masuk dalam teknisnya, dalam aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikan? Kalau Kristus oleh iman sudah ada di dalam hati ini, Dia hidup di dalam aku. Bukan mati di dalam aku. Bukan cuma tempelan nama ada di hati. Bukan cuma hiasan kalung ada di hati. Tetapi dia hidup di dalam diriku. Di dalam diri kita. Itu harus ada. Kita alami secara real, secara nyata. Bagaimana Yesus itu menjadi raja. Bagaimana Yesus itu memerintah dalam hidup kita. Dan kita hanya taat. Dengan tidak usah terlalu sulit, tidak usah terlalu sulit dengan pergumulan yang berat untuk melawan dan menolak dosa. Kita sudah bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki karena terbiasa dari perkara yang kecil kita taat. Tidak usah nanti ada malapetaka, ada hal-hal yang besar untuk suatu ketaatan. Latih diri. Hanya masalahnya sekarang, maukah kita melatih diri? Maukah kita melatih diri? Baik, kita lihat berikut.
Kembali dulu pada ayat yang Roma 6 ayat 8 sekarang. Ayat 10. Ayat 10. Tadi ayat 8 sudah. Ayat 10. Ayat 10. Luar biasa. Sudah? Ya, baca. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saya tidak usah jelaskan, saya sudah jelaskan tadi. Inilah ayatnya. Jadi kalau kita sudah ada Yesus di dalam, kita hidup untuk Dia. Apa itu hidup untuk Dia? Hidup dengan Dia karena sudah mati dengan Dia. Kita salibkan dan kuburkan manusia lama, dan manusia baru ini hidup dengan Dia, yaitu melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan sendirinya, kehendak iblis kita tidak lakukan. Itu dengan sendirinya. Apa definisinya? Susah. Berikut kita baca lagi ayat 11. Tetap sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Gimana? Pertanyaan ini, sulitkah untuk hidup tanpa berbuat dosa? Sulit tidak? Tidak sulit. Kalau kita mau. Atau kita mau berdoa dengan doa yang sia-sia, dengan kalimat yang sia-sia yang tidak pernah dijawab. Ya Tuhan, bersihkanlah semua sekitarku daripada segala dosa, supaya aku tetap kudus di hadapan-Mu. Pergi di gunung bertapa, tinggal di monyet. Lama-lama kita juga berdosa kepada monyet. Kenapa? So kelaparan tidak ada apa-apa lagi, itu monyet kita bagi dia. Atau mungkin kita lebih baik dibagi lan dimakan karena so lapar. Tapi kalau dimaki-maki itu monyet. Saudara, ketika gereja mengalami kejatuhan pada waktu sekitar 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, orang mulai jenuh dengan segala kemunafikan. Orang mulai jenuh dengan segala kebobrokan dan segala sesuatu yang tidak benar. Kemudian beberapa kelompok orang yang orang-orang yang sudah jenuh dengan segala yang tidak benar ini menuntut kebenaran, menuntut kekudusan, tapi mereka tidak berdaya. Maka kemudian mereka membuat kelompok dan membangun tempat di bukit-bukit dan mereka bertapa. Itulah awal sejarah munculnya biara-biara. Yang kemudian di sana ada biarawan dan biarawati. Itu dulu. Sehingga tertanam, banyak apa ajaran-ajaran baru muncul pada saat gereja mengalami kejatuhan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kalau kita menyingkir dari dunia dan hidup menyendiri, mengisolir diri dari segala keduniawian, maka kita bisa hidup kudus. Ini sama dengan Syolim Sibu Tompai, para sis perguruan silat yang ada di gunung-gunung. Itu paham pernah gereja alami seperti ini, saudara. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan menyuruh kita menyingkir dari dunia? Keluar dari dunia? Atau kita diutus masuk ke dunia? Gereja sudah lupa panggilannya bahwa mereka harus masuk ke dunia, jadi terang. Malah yang terjadi sekarang adalah orang-orang bahkan gereja membawa dunia masuk ke dalam gereja.
Sehingga begitu orang beribadah pun tidak beda ini bar atau gereja. Mari kita renungkan saudara. Banyak gaya-gaya dunia dibawa ke gereja. Saudara, segelap-gelapnya, pekatnya kegelapan, sebatang korek api kalau dia menyala, dia masih bisa menerangi paling tidak dirinya, dia bisa lihat dirinya, atau dia bisa lihat sekelilingnya sesuai dengan radius kekuatan cahaya itu. Terang tidak pernah dapat dikalahkan oleh gelap. Tetapi kenapa dunia sekarang ini masih penuh dengan kegelapan? Berarti sama sekali kita tidak jadi terang. Kita tidak mengadakan kalimat penghakiman, tapi itu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan saya juga tidak membawa tidak membawa terang, tapi juga membawa kegelapan. Berikut, gereja juga pernah dilanda dengan satu pemahaman bahwa untuk menjadi kudus kita harus miskin menderita. Cukup lama. Sehingga dulu penebusan dosa adalah menyiksa tubuh. Jadi orang-orang berdosa dulu dihukum oleh gereja dengan diberikan satu beban yang dia harus pikul setiap saat sampai sekian lama dia harus pikul. Bukan cuma undang-undang yang menghukum, gereja juga turut menghukum. Jadi orang percaya, orang-orang yang berdosa, dia pikul beban. Dia pikul terus, di mana dia dipikul. Dan ini juga pemahaman yang cukup lama melanda gereja walaupun dalam versi yang lain. Bahwa untuk menjadi kudus kita harus menderita. Menderita apa maksudnya? Yang firman Allah katakan menyalibkan ini. Yang disalibkan ini hawa nafsu. Yang disalibkan ini adalah manusia lama. Kata ayat firman Tuhan yang kita baca hari Jumat yang lalu. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang disalibkan. Dan semua keinginan kita kalau disalibkan. Aduh sakit sekali. Itu menderita. Itu menderita. Keinginan kita kalau disalibkan menderita. Coba saja saudara, apa tidak bereaksi ketika orang maki saudara dengan kata-kata kotor? Apa tidak bereaksi? Begitu bereaksi, puas. Ada sedikit kepuasan karena kita so balas juga. Apalagi kalau kita bisa kasih rontok giginya. Tapi coba jangan membalas. Karena ada ayat berkata, pembalasan haknya Tuhan. No, tahan jo. Sakit. Tetapi kalau kita sakit karena melakukan firman, itulah salib. Itulah salib. Sakit karena melakukan firman. Tapi bukan berarti sakit. Kemudian dia simpan jadi kepahitan. Tuh, kemain dia itu. Kita sakit bukan simpan jadi kepahitan. Rela menderita karena melakukan firman. Itulah salib. Menyalibkan. Apapun bentuknya. Nah. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi seringkali dalam hidup kita. Kekuatan manusia lahiriah dari unsur jiwani kita terlalu kuat. Kenapa bisa terlalu kuat? Karena settingannya memang sudah begitu secara alamiah. Segala apa yang kita hadapi dalam hidup kita di dunia sudah tersetting bahwa yang meresponi pertama kali adalah unsur jiwani. Perasaan sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri. Sehingga
Seolah-olah Yesus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam roh kita, yang menyatu dengan roh kita, apalagi kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, seolah-olah tiada dayanya. Nah, ini juga perlu melatih diri. Melatih diri bagaimana setiap yang kita hadapi, yang langsung bereaksi menghandle masalah itu adalah iman kita. Itu latihan, saudara. Latihan. Melatih diri mengaktifkan iman. Melatih diri mengaktifkan roh kita. Supaya kita bisa hidup oleh roh. Kalau ini kita latih, barulah kita bisa hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, dan ketika kita menghadapi masalah atau apapun problem realita hidup kita, dan kita tahu bahwa yang harus menghandle ini adalah iman saya, maka kita, firman Tuhan datang pada kita. Apa yang harus kita lakukan dengan masalah itu? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya? Kita diperhadapkan lagi dengan pilihan. So ada firman sebagai jawaban atas masalah. Sekarang mau lakukan tidak? Mau lakukan tidak? Ya Tuhan, tolonglah aku yang tak berdaya ini. Keputusan itu tugas kita. Itu keputusan untuk memilih. Tuhan tidak pernah paksa. Tolonglah aku yang tak berdaya ini. Aku bingung memilih. Nah, bukan bingung memilih, so tahu itu firman. Itu tidak boleh. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi, coba kita timbang dulu. Aduh, bingung kita. Kita mau konseling dulu. Datang konseling. Konseling kita orang kira masalah besar. Aduh, dia konseling, dia ceritakan. Ternyata waktu dia konseling, dia ceritakan. Dia jawaban dia so jawab sendiri. Karena jawaban dia so jawab sendiri. Oh, konselornya gampang. Yuk pulanglah dan lakukanlah. Sama dengan perkataan Tuhan Yesus kan, pulanglah dan lakukanlah. Nah ini saudara. Jadi kalau sudah ada yang seperti ini, latih. Andai kata itu harus sakit, lakukan. Tidak apa-apa. Mari kita buka. Ini yang kita mau lakukan ini. Ya. Ini yang kita mau lakukan. Kita sudah masuk di aplikasi. Apa yang kita lakukan? Buka Alkitab kita masing-masing. Ya, sabar. Banyak sekali saudara. Satu Korintus 5 dulu ayat 7. Tidak usah terlalu banyak. 1 Korintus 5 ayat 7. Iya, sudah dapat? Sudah? Iya, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Apa itu? Kemurnian dan kebenaran. Coba tanya di sebelah saudara. Masih baragi kan? Biasanya kalau baragi dapat cium DP bau. Coba dekat, bau ragi kan? Jadi buan itu ragi. Kita sudah tahu apa itu ragi.
Yang tidak beragi itu apa? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Efesus 4. Efesus 4 ayat 25. Baca. Sudah dapat? Iya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sekarang kita mulai tes diri kita. Masih ada dusta? Satu hari ini ada berdusta tidak? Aduh. Sedang dusta saja susah diatasi, apalagi dosa yang lain. Tapi ini malam, buanglah dusta. Jangan lupa, siapa yang buang? Bukan tugasnya Tuhan membuang. Tuhan, kuduskanlah aku supaya aku tidak berdusta lagi. Mana saudara suka? Tuhan kancing saudara kita punya mulut, atau kita yang buang itu dusta, berhenti berdusta? Atau tiba-tiba Tuhan kancing, terbengkok, tidak bisa. Kan lebih baik kita sendiri yang buang, kan? Bayangkan kalau dia masih muda, remaja, ataupun juga masih pemudi, tiba-tiba terbengkok kiri, terbengkok kanan itu mulut. Masa depan lebih berat DP doa. Karena tunggu dia pulih dulu baru ada yang masuk minta. Nah, 26, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini ayat saya harus luruskan, terjemahannya tidak betul. Mana bisa kita bisa tahan matahari jangan padam, jangan terbenam. Matahari jatuh terbenam, kita belum kelar. Terjemahan yang lama lebih baik. Janganlah simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Artinya perselisihan sehari, kemarahan sehari, apa penyebabnya? Tuntaskan, selesaikan dalam sehari. Jangan satu menghadap tembok kanan, satu menghadap tembok kiri, tidur baku punggung. Itu. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Ingat itu. Jadi ada dasarnya, marah karena apa? Tapi jangan berbuat dosa. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah orang ada yang marah tidak berbuat dosa? Riskan dengan berbuat dosa. Sebab kadang-kala kalau marah di sana menyaut. Ya, menyaut yang baterek. Tidak pas bilang, apa dia? Dia mencoba bilang satu kali lagi. Disuruh bilang satu kali, dia bilang lagi. Berapa lama didatangi, prak, diam dia. Saya pernah terkejut ketika satu saat saya datang ke sebuah gereja dan ketemu dengan ibu rohani, dan di hadapan kita orang hamba-hamba Tuhan muda, dia berkata kepada anak laki-lakinya, jaga-jaga bahagia itu nggak ada pemain tua. Saya pakai bahasa di sini supaya orang lain tidak tahu, termasuk yang mendengar ini siaran. Masa dia ajar DP anaknya pukul istrinya? Sekali-sekali itu istri perlu dipukul. Saya sampai terkejut. Ya ada ibu gembala ajar DP anak laki-laki, sekali-sekali pukul itu istri. Cilaka. Saya berpikir berbahagialah mantu yang dapat mertua model begini, direkomendasi oleh mama untuk pukul DP pendeta lagi. Ini bukan ibu rohani, ibu barani. Nah saudara, kalau kita marah seringkali riskan berbuat dosa. Ya, oke, cepat saja. Kolose 3:8. Ini semua suruh buang. Buang. Apa yang dibuang di rumah itu? Apa yang dibuang di rumah? Kumpul aja itu sampah di rumah ada.
Janganlah buang itu sayang itu mau dibuang itu simpan. Nah, kumpul juga dan tontong itu sampah baulat dia. Efesus sampai 25. Sudah? Iya, buang karena Kolose ya. Sudah. Kolose 3:8. Tetapi sekarang buanglah semua disuruh buang, bukan ada sisa. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mulut ini untuk makan, sekarang ini kotoran. Nah, jadi saudara, kata-kata kotor. Saya mau kasih kesaksian. Saya tidak dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kristen. Tetapi di rumah kami tidak pernah ada kata kotor. Dari saya kecil sampai ibu saya dipanggil Tuhan, tidak pernah ada kalimat kotor dalam keluarga. Yang paling kotor itu adalah kurang ajar. Jadi saya kadang-kala sangat terkejut kalau mendengar orang, saya tidak sanggup untuk mengatakannya karena tidak terbiasa. Jadi jangan biasakan berkata-kata kotor. Dilihat, aduh, dia pe bibir dia gosok dengan lipstik merah muda pink. Terus dikasih lagi lapisan yang rupa bercahaya. Supaya padahal bukan cuma mulut kotor. Bukan. Saudara tahu mulut kotor itu apa? Bau. Kotor, mana ada kotoran yang tidak bau? Mana lebih bagus? Memang dia ada bau mulut atau mulut memang kotor sampai bau? Mana pilih mana? Dua-dua tidak bagus. Saudara tidak itu di iklan. Orang semua jatuh satu meja. Hanya karena mulut bau. Nah, itu Paulus pertama ingatkan di mana? Dia kasih ingat di Korintus. Ini rupanya dari dulu ya. Banyak orang-orang percaya masih hidup dengan Yesus yang tidak hidup dalam mereka. Di Korintus sama, suruh buang. Di Efesus sama, suruh buang. Di Kolose sama, suruh buang. Ternyata di Kolose ada yang lebih hebat. Oh, ini lebih hebat lagi. Mudah-mudahan tidak di sini. Ayat 9. Ayat 9. Terus, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa yang luar biasa yang hebat di situ saudara lihat? Orang kelakuan. Jangan, perhatikan di sini. Jangan lagi kamu saling mendustai. Kalau saya baca ini, aduh, ini kalau dapat jamaat rupa Kolose, mati mudah dipegang bala. Perhatikan. Saya pernah katakan di sini, si A tipu si B. Siapa pintar, siapa bodoh? Si A tipu si B, berarti si A penipu, si B korban penipuan. Ya kan? Tapi di Kolose apa? Si A tipu si B bilang, tunggu ngana. Dia balas dan tipu. Bisa tangkap? Saling baku tipu. Bagaimana mengembalakan jemaat model begini? Ini Kolose. Jangan lagi kamu. Jadi tiap hari ini urusan penipuan. Dan ternyata si B lebih jago. Si B balas. Tunggu ngana, kita pakai lagi yang lebih hebat. Si A balas ulang. Saling. Tiap hari urusan penipuan. Siapa mereka ini? Orang percaya.
Orang percaya tapi masih tipu-tipu. Nah saudara, ini yang sudah terjadi. Yakobus 1. Yakobus 1:21. Ya, sebab itu buanglah segala, ayat 21 sama-sama, Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itu sebabnya ada firman. Supaya itu yang menjadi jawaban yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi. Sebab kalau tidak, unsur jiwani kita yang handle itu masalah. Tetapi dikatakan firman yang dapat berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi firman ini yang akan menjawab masalah. Sehingga roh kita yang menghadapi, iman kita yang ada dalam roh kita menyelesaikan itu masalah menurut firman, bukan unsur jiwani kita. Bisa celaka kita. Bagaimana supaya bisa terjadi itu? Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mana lebih hebat lagi? Kalau tadi di Kolose baku tipu, sekarang tipu diri sendiri. So tidak ada orang ditipu, dia tipu dia diri sendiri, pe bodoh. Ini kebodohan atas segala kebodohan. Sekarang apa hasilnya kalau kita hidup dengan iman? Sebelum kita baca dan berdoa, saya jelaskan. Hidup oleh iman dengan melakukan firman dan melatih diri dalam ketaatan dari perkara yang terkecil akan membawa kita masuk di dalam hidup yang berkemenangan. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes 5 ayat 4 yang pernah kita baca kemarin, bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8, bahwa Yesus Kristus telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Buka 1 Yohanes pasal 3. Setelah ini dijelaskan, maka saudara pun dapat memahami kenapa ada 1 Yohanes pasal 3 ini. Mulai ayat 6. Ya, 1 Yohanes 3 mulai ayat 6. Kita baca. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Perhatikan kalimat ini. Tetap berbuat dosa. Berarti sudah jadi orang percaya tapi tetap berbuat dosa. Terus 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebab itu, yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertanyaannya, mungkinkah kita hidup tanpa berbuat dosa? Tidak usah kita membingungkan diri kita. Jangankan bilang katakan mungkin, memang seharusnya demikian.
bahwa orang benar tidak melakukan dosa lagi kecuali dia masih mau lakukan. Kenapa ada istilah masih mau? Apakah kita gemar berbuat dosa? Tidak. Karena kita seringkali lupa untuk melatih diri melakukan ketaatan yang dari perkara kecil. Makanya banyak orang sesudah dia berbuat dosa selalu merasa tertekan. Itu iblis. Kemudian datang penyesalan. Itu iblis mengajak kita, membawa kita, kemudian mendakwah. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak usah tegak lagi, supaya kita tidak usah berdiri lagi, supaya kita kembali merasa diri sebagai orang berdosa. Dan orang biasanya seperti ini, aduh, soman ditalanjur bahasa sudah bahasa jauh sekali. Nah, ini jangan. Kita harus ingat firman Tuhan, terus menerus diperbaharui. Kita harus selesaikan. Kita ada dalam kemurahan Tuhan. Tuhan mau supaya kita, kalau kita lakukan firman, kita tidak akan lakukan kehendak si jahat. Kita lakukan firman, kehendak si jahat kita tidak. Jadi tidak ada tempatnya. Karena kita sibuk tiap hari dengan melakukan apa yang Tuhan punya mau. Kita berdoa. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kebenaran firman Tuhan akan membawa kita bergairah menjalani hidup kita. Karena akan banyak pengalaman-pengalaman iman yang kita akan hadapi. Itu sebabnya Paulus berkata, perjuangan iman. Di dalam Filipi berkata, kita berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan ada firman Allah bagi kita. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku. Lakukan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Amin, amin, amin. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Penolong hidup. Amin, haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan. Lakukan firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Lakukan firman. Ku siapkan hatiku. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan. Lakukan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
Karena kami boleh menikmati dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan dan mengalaminya secara nyata. Dan biarlah Engkau tilik segala kebenaran kami Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang merasa dan menganggap dirinya tak berdaya. Tetapi biar setiap kami boleh menyadari betapa dahsyat iman di dalam Yesus Kristus yang diberikan bagi kami. Amin. Ada kuasa yang luar biasa, kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Dan kami percaya, kami juga akan hidup dengan Kristus. Amin. Mengalami kehidupan Kristus dalam hidup kami. Dan dimanapun kami berada, di situ kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi. Engkau mengenal setiap pergumulan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan tolong menuntun kami, mengajar kami, agar supaya kami juga bukan hanya bergumul untuk kebutuhan-kebutuhan hidup jasmani, tapi kami juga terlatih untuk melatih diri kami bergumul untuk pergumulan-pergumulan iman, untuk satu ketaatan mulai dari perkara yang kecil. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mempercayakan kami perkara yang besar. Amen. Sehingga kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Amen. Menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu membuat kami tak berdaya dengan segala dakwaan bentuk apapun, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami tolak keluar, tinggalkan setiap kehidupan kami. Engkau tidak punya hak menyentuh kami. Berkati jemaat-Mu. Engkau penuhi mereka dengan damai sejahtera, kekuatan, kesembuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh Kudus menolong kami untuk melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan kehendak yang lain selain kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.